Umair bin Wahab, pahlawan Quraisy yang menjadi pembela Islam. Di Perang Badar, ia termasuk salah seorang pemimpin Quraisy yang menghunus pedangnya untuk menumpas Islam. Ia seorang yang tajam penglihatan dan teliti perhitungannya. Oleh karena itulah ia diutus kaumnya untuk menyelidiki jumlah kaum muslimin yang ikut pergi berperang dengan Rasulullah. Maka Umair bin Wahab berangkat dengan kudanya dan mengamati sekeliling perkemahan pasukan muslimin. Kemudian kembali memberi laporan kepada kaumnya bahwa kekuatan mereka kurang lebih 300 orang dan perkiraannya itu ternyata benar. Ketika kaum Quraisy menanyainya tentang adanya bala bantuan, maka dengan tegas ia menjawab, "Aku tidak melihat apa-apa lagi di belakang mereka. Tetapi wahai kaum Quraisy, di hadapanku terbayang pusara-pusara menganga yang menantikan jasad mereka. Mereka adalah kaum yang tidak mempunyai perlindungan kecuali pedang mereka sendiri. Demi Allah, tidak mungkin salah seorang di antara mereka terbunuh tanpa terbunuhnya seorang di antara kita sebagai imbalannya. Maka apabila jumlah kita yang tewas sama dengan jumlah mereka, kehidupan mana lagi yang lebih baik setelah itu? Maka cobalah kalian pikirkan baik-baik." Kata-kata dan pendapatnya itu berkesan dan berpengaruh kepada sebagian di antara pemimpin Quraisy, dan hampir saja mereka memutuskan untuk kembali pulang ke Mekah tanpa perang seandainya Abu Jahal tidak menghalanginya. Dan akhirnya Abu Jahal mati di Badar, dan anaknya Ikrimah menyaksikan peristiwa tersebut dengan kedua matanya. Orang-orang Quraisy kembali ke Mekah dengan kekuatan yang telah hancur berantakan. Namun Umair bin Wahab merasakan kesedihan yang berlipat ganda karena anaknya menjadi tawanan kaum muslimin. Umair amat khawatir bila kaum muslimin akan menyiksa anaknya karena dosa yang telah ia perbuat. Di suatu pagi, Umair hendak pergi ke Masjidil Haram untuk bertawaf di Ka'bah dan mencari keberkahan para berhala yang ada di sana. Ia bertemu dengan Safwan bin Umayyah yang sedang duduk di samping Hijr Ismail. Umair lalu menghampirinya dan duduk di hadapan Safwan bin Umayyah. Kedua pria tersebut akhirnya mengingat peristiwa Badar dan kekalahan mereka yang telak. Mereka juga menghitung kaum mereka yang menjadi tawanan di tangan Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika mengingat para pembesar Quraisy yang mati terbunuh oleh pedang kaum muslimin, Safwan pun berseru, "Demi Allah, tidak ada kehidupan yang lebih nikmat setelah mereka." Umair menyahut, "Demi Allah, engkau benar. Demi Tuhan pemilik Ka'bah, kalau aku tidak ingat hutangku yang tidak sanggup aku bayar, kalau saja aku tidak khawatir dengan keluargaku bila aku tidak ada, pasti aku sudah mendatangi Muhammad dan membunuhnya sehingga aku dapat menyelesaikannya dan menolak segala kejahatannya. Dan keberadaan anakku yang bernama Wahab yang menjadi tawanan mereka, itu yang membuat kepergianku ke Yatsrib menjadi hal yang tidak dapat dielakkan." Mendengar perkataan Umair, Safwan memandangnya seraya berkata, "Wahai Umair, aku akan menanggung semua hutangmu, berapapun jumlahnya. Sedang keluargamu, aku akan menjadikan mereka seperti keluargaku, selagi aku dan mereka masih hidup. Aku memiliki uang yang cukup banyak untuk merawat mereka semua." Mendengar perkataan Safwan, Umair lalu berkata, "Jika demikian, jagalah pembicaraan ini dan jangan sampai ada seorang pun yang tahu." Ia lalu mempersiapkan bekal untuk mewujudkan tekadnya. Umair meminta keluarganya untuk mengasah pedangnya lalu melumurkannya dengan racun. Ia pun lalu berangkat menuju Madinah.
Akhirnya Umair tiba di Madinah dan ia berjalan menuju masjid untuk mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat ia sudah hampir mendekat ke pintu masjid, ia pun memberhentikan tunggangannya. Saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang duduk bersama para sahabat yang lain dekat pintu masjid. Mereka sedang mengenang perang Badar dan tawanan Quraisy serta jumlah yang terbunuh dari pihak mereka. Mereka juga mengingat anugerah kemenangan yang Allah berikan kepada mereka dan apa yang Allah perlihatkan kepada mereka tentang kekalahan yang diterima oleh musuh. Saat kepala Umar menoleh, ia melihat Umair bin Wahab yang baru turun dari kendaraannya. Melihat Umair sedang berjalan ke arah masjid dengan pedang terhunus, maka Umar langsung bangkit seraya berkata, "Inilah si anjing musuh Allah, Umair bin Wahab. Demi Allah, pastilah ia datang hendak membuat keburukan. Dialah yang pernah menghasut kaum musyrikin di Mekah untuk memusuhi kami, dan dia juga yang selalu menjadi mata-mata sebelum terjadinya perang Badar." Kemudian Umar datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, ada musuh Allah bernama Umair bin Wahab datang dengan membawa pedang terhunus. Aku menduga bahwa ia ingin membuat kerusakan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan Umar agar membawanya menghadap beliau. Kemudian Umar mendatangi Umair bin Wahab, lalu membawanya menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekat ke arah Umair seraya bersabda, "Duduklah ya Umair." Lalu Umair pun duduk dan berkata, "Selamat pagi, wahai Muhammad." Mendengar perkataan Umair, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Allah telah memuliakan kami dengan ucapan penghormatan yang lebih baik dari yang kau ucapkan. Wahai Umair, Allah telah memuliakan kami dengan salam, dan itu adalah ucapan ahli surga." Lalu Umair berkata, "Demi Allah, apa yang kau ucapkan tidak jauh berbeda dengan ucapan kami, dan jarakmu dengan kami hanya sedikit saja." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepadanya, "Apa yang membawamu ke sini, wahai Umair?" Umair pun menjawab, "Aku ke sini untuk memohon kebebasan bagi tawanan yang kalian tawan. Bersikaplah baik kepadaku dalam hal ini." Mendengar jawaban Umair, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Lalu apa maksudnya pedang yang kau bawa di lehermu ini?" Umair pun menjawab, "Ini adalah pedang yang jelek. Apakah ia bermanfaat buat kami saat terjadinya perang Badar?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukankah kau pernah duduk bersama Safwan bin Umayyah dekat Hijr Ismail? Dan kalian berdua mengenang orang-orang Quraisy yang terkubur di Al-Qalib, lalu kau berkata, 'Kalau bukan karena hutang dan keluargaku, aku akan datang kepada Muhammad lalu membunuhnya.' Lalu Safwan bin Umayyah bersedia untuk membayar hutangmu dan menjaga keluargamu agar engkau dapat membunuhku. Dan Allah adalah penghalang dirimu untuk melakukannya." Umair merasa terkejut sesaat, lalu ia berseru, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Dahulu kami selalu mendustakan apa yang engkau bawa dari berita langit, dan kami juga mendustakan wahyu yang turun kepadamu. Akan tetapi kisah pembicaraanku dengan Safwan bin Umayyah tidak ada yang tahu selain aku dan dia. Demi Allah, kini aku yakin bahwa yang telah memberitahukanmu adalah Allah. Segala puji bagi Allah yang telah mengantarkan aku ke sini untuk menunjukkanku kepada Islam." Dan akhirnya ia pun masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Ajarkan saudara kalian ini tentang agamanya, ajarkan kepadanya Al-Quran, dan bebaskan tawanannya."